Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini membahas seputar hukum perceraian, yaitu konsekuensi ketika kalian nikah siri. Apa konsekuensi seseorang itu nikah siri? Karena di salah satu bagian Indonesia ini yang bertanya kepada saya itu biasanya paling banyak, yaitu gimana sih mas, kenapa kok nikah siri saya ini? Bukan kok ini konsekuensinya apa saja sih, kerugiannya apa saja. Oke, jadi kita akan membahas kerugian dan konsekuensi ketika seseorang itu tidak menikah secara agama atau nikah siri saja. Jadi hanya nikah secara agama saja. Itu biasanya di bagian timur, di Lombok dan sekitarnya, itu banyak sekali hanya pernikahan siri ya. Jadi nggak ada dicatatkan di KUA atau di dukcapil setempat, tapi hanya secara agama saja, karena memang terpengaruh sedikit unsur budayanya. Oke, jadi untuk konsekuensi nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan ke KUA atau dukcapil setempat, itu yang pertama yaitu paling dirugikan yaitu nanti pihak perempuan. Yang pertama, karena pernikahan siri itu nanti antara perempuan dan laki-laki, antara suami dan istri itu tidak ada ikatan hukum secara negara sama sekali. Jadi ya karena nikahnya gampang, nikah siri kan hanya saya terima nikahnya gitu saja kan. Jadi ya nanti perceraiannya cuma saya tala Anda, perceraiannya cuma hanya dengan kata-kata saja. Jadi hanya dengan itu saja. Oke. Jadi tidak ada hubungan hukumnya sama sekali antara suami dan istri. Ketika ada perceraian, nanti istri tidak akan memperoleh harta gonogini, yang pertama. Yang kedua, seorang istri tidak akan memperoleh warisan ketika seorang suami meninggal dunia. Dan yang ketiga, anaknya nanti juga akan dirugikan, karena hasil anak dari nikah siri itu nanti akan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu saja. Dapat memperoleh akte kelahiran, namun di akte kelahiran tulisannya pun anak dari ibunya saja. Udah paham? Dan udah difikirkan mau nikah siri? Saran dari saya buat yang sudah terlanjur nikah siri, itu lebih baik segera didaftarkan pernikahannya melalui isbat nikah ya. Prosedurnya sudah ada, ajukan permohonan ke pengadilan, insya Allah nanti akan dikabulkan. Jarang sekali isbat nikah yang tidak dikabulkan, karena isbat nikah itu kan sesuatu yang baik ya. Jadi untuk yang terlanjur nikah siri, ajukan isbat nikah. Dan konsekuensinya itu tadi, tidak ada hubungan hukum antara suami dan istri, tidak ada hubungan hukum dengan anak dan suami juga. Oke, walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibuktikan dengan tes DNA, namun itu kan terlalu ribet. Jika suami nanti tidak mengakui, setelah itu kabur, gimana? Coba bayangin. Yang dirugikan tetap akhir-akhirnya pihak perempuan. Oke, jadi tujuan dibentuknya undang-undang perkawinan, dan perkawinan itu harus dicatatkan secara negara, itu ya tujuannya untuk melindungi kaum yang lemah seperti halnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.